cara jelasnya simpel. Kita kan dari awal kita udah wanti-wanti bro. Jadi dari awal tahun kita yang pertama wanti-wanti. Bahkan gue udah ngomong dari tahun sebelumnya Februari turun. Kenapa gue tahu Februari turun? Karena simple, tightening. Ya. Jadi dunia ini stop nyetak uang. Jadi ketika dunia stop nyetak uang, Bitcoin itu bakal sideways terus cenderung turun bro, sampai ke 76 kemarin. Ya. Nah biasanya orang-orang yang kurang ngerti, influencer tolol itu mereka taruh naratif di sekitar itu. Ya. Jadi mereka bilang, oh ini turun karena ini yang harian tuh. Oh turun karena harinya ada ini, karena harinya ada ini. Enggak. Itu karena tightening. Jadi ketika sekarang udah mulai easing lagi, mereka cetak lagi uangnya, Bitcoinnya naik lagi. Simple banget cara prediksi Bitcoin. Lu tinggal lihat global liquidity lagi turun atau lagi naik. Kalau liquidity turun ya Bitcoin turun. Dulu kan ini lari ke S&P bro, tapi yang paling kasihan adalah generasi milenial. Jadi generasi yang atas mereka dapat properti. Ya. Mereka dapat boomnya properti, mereka kaya. Sedangkan generasi yang milenial ini yang paling kasihan. Mereka belinya S&P 500 yang selama ini kalah sama Global Liquidity Index. Jadi ketika S&P itu cuman match atau di bawah dari liquidity, nggak nyampe 11%. Karena 8% itu angka monetary debasement dan 3% itu inflasi. Jadi hurdle rate lu untuk berinvestasi lu harus dapat 11% per tahun dalam USD. Kalau lu tambah miskin. Makanya tadi gue dapat WA bro pagi-pagi. Apa itu? Dari salah satu agen penjual reksadana bro. Dibilang, ayo investasi reksadana. Karena itu kayak WhatsApp otomatis gitu. 8% setahun. Lu kalau 8% dalam IDR lu jadi gembel luar biasa lu. Karena 11% global debasement itu dalam USD. Jadi kalau USD lu tidak bisa lu bungai lebih dari 11% investasinya, lu tambah miskin. Sulit sekali bro itu. Sulit sekali. Dan satu dunia ini, cuman ada 2 aset bro yang bisa ngalahin 11% itu. Satu adalah Bitcoin, yang kedua adalah teknologi stocks. Ya. Jadi kalau teman-teman tarik chartnya antara S&P 500 dengan Magnificent Seven, wah itu jauh banget bro. Jadi Magnificent Seven, Apple, Nvidia, itu ngambil semua liquidity yang ada di global. Ya. Jadi banyak banget perusahaan yang mati. Untuk Apple tuh bisa jadi perusahaan yang luar biasa besar. Perlu ada 20.000 perusahaan manufacturing yang mati. Untuk Nvidia jadi perusahaan nomor 1, perlu ada 10.000 perusahaan yang mati lagi. Jadi kompetisi untuk berinvestasi di bisnis itu basically impossible game bro sekarang. Ya. Lu nggak bisa ya. Dan kebanyakan perusahaan bahkan nggak bisa beat S&P 500. Jadi itulah kenapa kalian tanya, kenapa lu nggak pernah beli saham Indonesia? Karena nggak bisa. Gue nggak bisa kalahin monetary debasement global ya kalau gue beli saham di lokal. Satu itu di pair dengan currency lokal. Ya. Sama kayak lu mau suruh gue beli saham di Nigeria, gue nggak mau gitu. Orang saham di US aja kita sungkan bro. Kecuali beberapa, gue cuma pakai MicroStrategy which is ya higher betanya Bitcoin kan. Cuman di luar itu nggak ada yang bisa gue investasikan.